Assalamualaikum, halo Ayah Bunda dan sahabat Sakura. Bagaimana suasana hatinya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya suasana hatinya. Hari ini kita akan membahas tentang suatu emosi yang sering banget nih kita rasain dan gimana ngelolanya. Emosi apa itu? Marah. Pernah nggak sahabat Sakura ngerasa marah banget sama orang? Atau Ayah Bunda yang ngerasa marah sama anak-anaknya? Apakah marahnya kita itu dibenarkan? Dan gimana cara mengelola emosi marah kita? Kemarahan adalah hal wajar dan perasaan manusia yang sangat wajar kita rasakan. Jadi dibenarkan untuk kita merasakan marah. Tapi mari kita bedakan tentang apa yang kita rasakan dan bagaimana kita berperilaku. Kita boleh marah, kita wajar marah, tapi tidak untuk mempermalukan tentang perilaku orang lain. Kita boleh marah, tapi tidak untuk menumpahkan atau memuntahkan semua yang ada dalam diri kita, semua yang ada di perasaan kita kepada orang lain. Kita yang bertanggung jawab sendiri dengan perasaan kita. Maka kita harus mempertimbangkan untuk memuntahkan atau melampiaskan semuanya atau tidak. Terkadang kalau kita marah, biasanya kita menggunakan kata Anda membuat saya sangat marah. Nah, kita bisa bedakan dengan yang terdengar seperti ini. Saya sedang marah saat ini. Nah, itu sebenarnya mungkin terlihatnya hanya perbedaan semantik atau kata aja kalimat. Tapi sebenarnya itu lebih kepada perbedaan yang sangat penting melalui maknanya. Karena itu memperlihatkan atau menunjukkan bagaimana kita mengenakan emosi kita, perasaan marah kita kepada orang lain dengan apa yang kita kenakan ke diri kita. Jadi kita merasa kalau yang pertama tadi itu lebih kepada mereka harus bertanggung jawab dengan perasaan emosi kita. Tapi kalau yang kedua tadi itu lebih menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab dengan emosi kita sendiri. Jadi perasaan marah itu dibenarkan. Mungkin sebagian orang kalau mendengar kata marah itu terkesan negatif. Iya, tapi ketika kita bisa mengelola emosi kita dan tidak menumpahkannya kepada orang lain, itu lebih baik. Lalu bagaimana cara untuk bisa menghentikan emosi kita, bukan menghentikan, tapi meredam emosi kita dan mengelola emosi kita dengan langkah-langkah yang baik dan langkah-langkah yang sehat tentunya. Karena marah itu seperti racun. Seperti itu. Jadi ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu ambil titik jeda atau rehat kita. Kita harus bisa menghentikan diri kita sendiri. Menurut Dr. Laura Markham, beliau menjelaskan beberapa langkah, 3 langkah untuk bisa mengelola emosi kita ketika kita sedang marah, ketika kita sedang emosi kita memuncak, kita bisa mengambil 3 langkah ini. Yang pertama yaitu stop atau menghentikan diri kita sendiri, berhenti dulu, kemudian drop, mengalihkan, dan kemudian breathe atau mengambil atau mengatur ulang pernapasan kita. Jadi stop, drop, and breathe. Berhenti dulu, kita tenang dulu, kemudian kita alihkan atau kita mengambil titik jeda dulu, kemudian kita mengatur ulang pernapasan kita agar lebih tenang. Ketika kita ingin menarik diri, kita bisa mengatakan kepada mereka, saya perlu istirahat sekarang. Saya perlu menenangkan diri saya, nanti kita bicara ya, seperti itu. Kemudian bisa kita katakan, saya perlu menenangkan diri saya, sampai jumpa, nanti kita bicara ya, setelah saya tenang. Nah, kalau kita marah dengan anak-anak kita, dengan posisi ada orang dewasa lain yang berada di rumah, kita bisa menitipkan mereka seperti
Kalian bisa bermain bersama kan? Saya perlu istirahat sebentar untuk menenangkan diri saya. Nah, kalau yang kedua, kita bisa gunakan seperti kalau memang posisinya bisa ditinggalkan, mereka sudah cukup besar, anak-anak kita bisa gunakan kata-kata silahkan bermain dulu ya. Ibu perlu menenangkan diri ibu sebentar, nanti setelah ibu tenang, kita bicara sambil bermain bersama. Langkah yang kedua, yaitu menunggu emosi atau perasaan tersebut berlalu. Menurut Harville Hendrix, beliau mengkategorikan ada 2 tipe orang ketika marah. Yang pertama adalah badai, dan yang kedua adalah kura-kura. Nah, tipe badai ini adalah tipe yang ketika marah itu mengamuk, meluapkan semua emosi yang ada di diri mereka, kemudian menyapu semua orang atau semua hal di sekitar mereka. Ini tipe badai. Jadi meluapkan atau memuntahkan semua yang ada dalam perasaan mereka saat itu dan emosi mereka saat itu. Nah, ini yang tipe yang pertama, yaitu badai. Nah, tipe yang kedua yaitu adalah kura-kura. Nah, tipe kura-kura ini adalah tipe yang ketika mereka marah, maka mereka akan menarik diri mereka mundur, kemudian mereka menutup rapat-rapat dan mengabaikan semuanya. Jadi mereka fokus ke diri mereka dan mereka mengusahakan dengan apapun cara agar mereka tidak menumpahkan atau melampiaskan kemarahan mereka kepada orang-orang di sekitar mereka. Ini tipe kura-kura. Jika kita adalah tipe kura-kura, ini akan sangat baik untuk kita karena kita memilih untuk menarik diri kita, menahan kemarahan kita, dan menunggu emosi itu berlalu baru dibicarakan. Nah, kalau misalkan kita adalah tipe badai, itu sangat menantang. Karena yang biasanya kita mau menumpahkan semuanya, kemudian mau menyembur semua orang, menyalahkan semua orang di sekitar kita, kita harus bisa menahan untuk menjadi tipe kura-kura tersebut. Karena perbedaan antara badai dan kura-kura ini itu menunjukkan bagaimana kita mendengarkan perasaan kita atau logika kita. Jadi, apakah kita mendengarkan apa yang ingin kita katakan pada saat emosi tersebut atau menunggu ketika kita tenang.